Pernah nggak sih kalian lihat Smart TV OLED tapi ruangan kalian terlalu terang? Jadinya refleks, mantul, gak jelas lah. Dan sebagus-bagusnya TV OLED, kalau dia refleks, mantul, gak nyaman buat mata. Harus digedein brightness-nya. Kalau brightness-nya gede, mata jadi cepet lelah. Nah, Samsung punya OLED TV terbaru dengan AI dan bawa teknologi OLED Glare Free yang bisa mengurangi reflection di kacanya. Ini teknologi coating dari layarnya, yang layarnya ini bisa menyebarkan cahaya lewat diffuse light-nya. Selain itu, dia udah pakai prosesor terbarunya Samsung NQ4 AI Gen 2 prosesor dan ada banyak teknologi lain yang bisa ngebuat kita makin betah nonton TV. Tapi sebelum kita bahas, kita flashback dulu 1 minggu yang lalu ketika kita masih unboxing. Ya, jadi langsung aja kita unboxing si 4K OLED Smart TV Samsung S95D yang sebenarnya dia ada 3 SKU ya. Cuman saya pilih untuk beli yang 65 inch karena 77 inch-nya lebih mahal, karena untuk yang 65 inch-nya ini aja harganya di website Samsung itu 44.999.000. Jadi hampir 45 juta. Jadi ini ada penutup yang saya belum tahu ini penutup apa. Jadi nanti kita coba lihat. Terus juga ada ini kakinya nih harusnya nih karena berat banget. Jadi ini bottom bawah untuk bagian kakinya. Terus ini juga ada kayak one attach cable management ya. Jadi kabelnya itu bisa lebih rapi untuk disimpan di sini. Nah, pemasangannya nanti itu ditaruh di bagian belakang bawah TV-nya. Terus di sini kita juga dapat beberapa buku panduan, beberapa kabel, dan juga ada remote. Dan kalau mau unboxing TV, pro tipsnya jangan sampai kebalik ya. Karena kalau misalkan memang sendirian gak ada yang bantu, itu tetap bisa di unboxing. Caranya tinggal diangkat seperti ini aja. Kita taruh situ aja. Nah, terus kita tinggal buka satu-satu aja. Pelan-pelan ya, karena ini harganya lumayan. Dan ini bagian belakangnya yang bakal di-attach sama hubnya tadi untuk kabel manajemen. Ini juga ada kaki yang lain. Ini juga besi juga. Wah, gokil. Berat guys. Dan sekarang terus di bagian belakangnya ini kalau kita lihat, gokil. Ada speakernya guys. Gila. Nah, ini untuk menghubungkan si hubnya tadi ya, dimasukkan ke sini. Jadi kabel-kabel apapun itu bakal masuk ke situ, yang jadinya kabel manajemennya bisa lebih rapi. Nah, ini udah kepasang, tapi yang perlu diperhatikan ya. Jadi, ini saya beli kayak semacam TV bracket ini harganya 800.000 di Shopee ya. Dan ini bahaya banget. Jadi mungkin nanti bakalan saya bracket ke tembok karena ini harganya 45 juta, tapi bracket TV saya 800.000. Terus kita juga dapat remote, tapi saya mau ini nih, mau lepas ininya dulu nih. Wah, pelan-pelan guys. Nah, ini bedanya tadi ya. Kalau misalkan refleksnya tadi, jadi ada fitur yang namanya anti glare. Nah, memang masih bisa masuk, tapi tipis banget. Kelihatan nggak Tom di kamera? Nah kan, tadi kalau misalnya itu saya lepas dan langsung pakai permukaannya Samsung, dia ini bukan screen guard atau temper ya. Jadi anti glare-nya ini dia bakalan nyerap lighting yang masuk, terus sama dia disebarkan gitu. Dan sekarang kita coba nyalain, mungkin kita setup dulu lah ya. Wah, OLED Score by Knox. Wow, tampilan hitamnya aja udah kelihatan mahalnya Samsung gitu. Dan ini remote-nya cukup responsif ya. Dan out of the box-nya dia langsung dapat update ya. Jadi ini update-nya tunggu 3 menit 24 detik. TV ini pakai OS-nya Samsung sendiri, yaitu Tizen. Buat yang terbiasa sama Android TV dan juga Google TV, nggak butuh adaptasi yang gimana-gimana karena tampilan UI-nya mirip dan pastinya user-friendly. Dan yang saya suka, OS-nya ini cepet banget sih. Kadang kalau ngetik apa di TV itu kan lelet ya input remote-nya. Ini cepet banget dan ini semua berkat prosesor terbarunya, si NQ4 AI Gen 2. Kata Samsung, dia bikin TV-nya ini lebih kenceng 4 kali dan juga punya kemampuan 4K AI upscaling. Dengan quantum metric teknologi yang bisa bikin gambar visual lebih realistis. Nanti kita bahas secara menyeluruh tentang 4K upscaling dan prosesornya ini, tapi sekarang kita bahas tentang OLED-nya yang beda dengan OLED yang lain.
Ada dua kata selling point dari Samsung S95D. Yang pertama ada OLED glare free dan juga OLED XDR. OLED-nya Samsung udahlah ya, di HP-nya aja udah jaminan mutu. Apalagi di TV-nya. Ya mirip sama seperti itu. Kombinasi XDR dan OLED-nya bikin kita betah nonton TV. Dan yang paling baru ya OLED glare free tadi. Kalau dibilang bebas banget, nggak juga sih. Tapi kalau berkurang, iya, jauh. Jadi cahaya yang masuk ke pantulan cermin di layarnya ini bakal diserap, terus disebar, jadi berkurang cahayanya. Dan bayangin kita punya layar hitam OLED yang matte pekat, dan pas nampilin warna hitam bisa bener-bener pekat banget. Nggak ada refleks, gambar jadi lebih enak dilihat, visualnya jadi jauh lebih hidup. Pas nonton siang, ada sumber cahaya matahari masuk, nggak ngeganggu. Apalagi kalau malam ketika lampu dimatiin seperti ini, tuh. Hitamnya itu bisa pekat banget. Dan di situ ada lighting buat kita syuting. Dan jatuhnya berkurang banget. Tapi kalau malam ketika saya matiin semua lampu, brightness-nya ini terang banget ya. Pas saya mentokin di paling rendah, gambarnya sih nggak ngeganggu ya. Tapi subtitle yang warna putihnya ini kayak masih terlalu terang buat saya. Apalagi saya udah umur-umur ya kepala 3 di mana agak silinder. Jadi subtitlenya itu kayak langsung nyolok ke mata gitu. Untuk color gambutnya sih saya cari info di websitenya Samsung, nggak ada klaim berapa, tapi ketika kita tes, dia ada beberapa mode skenario sih. Dan kalian bisa langsung lihat aja tabel Excel pengetesan kita dengan Spider Data X Elite. Dari ke-6 mode ini, kalau saya pribadi sih ketika nonton film, saya sukanya filmmaker mode. Karena ranah-ranahnya itu sinematik, natural, warnanya itu nggak terlalu di-boost. Tapi ketika saya nonton Timnas Indonesia versus Bahrain kemarin, saya sukanya mode standar, karena warnanya itu kayak lebih nendang. Warna rumput dan juga warna jersey itu kayak lebih nyaman aja di mata. Dan kalau kita ngomongin color akurasi, gambut dan juga volume ya, Samsung juga udah punya sertifikasi yang biasanya sertifikasi ini tuh ada di laptop gaming mahal, monitor yang mahal, yaitu sertifikasi Pantone Validated. Terus kalau kita lihat TV-nya, dia ini kayak seolah-olah melayang ya. Jadi kakinya cuman segini aja, dan ini besi berat banget. Di video unboxing udah kita lihat tadi. Dan dia juga punya fitur yang namanya Attachable One Connect Box. Jadi rahasianya kenapa Samsung bisa bikin TV seperti ini, power supply sama port-portnya itu ada di Attachable One Connect Box-nya semua ini. Dan portnya ini banyak banget, bisa kalian lihat di sini ada port apa aja. Dan yang pasti One Connect Box ini bikin kabel manajemennya jauh lebih rapi. Kalau kalian lihat setupnya, kabel sama sekali nggak kelihatan. Nah, sekarang kita bahas otaknya atau prosesornya. Si NQ4 AI Gen 2 prosesor yang bikin fitur-fitur di sini tuh banyak dan bisa berjalan dengan maksimal. Yang pertama, dengan adanya prosesor ini, OLED-nya itu jadi OLED XDR Pro. Jadi si XDR-nya ini 70% lebih terang dan lebih detail ketimbang XDR Plus. Ada fitur Real Depth Enhancer yang ngejadiin gambar depth-nya itu jadi lebih realistis. Terus ada 4K AI Upscaling, di mana meskipun kita nggak memutar konten 4K, kayak contohnya gambar di belakang ini saya nggak putar di 4K. Saya putar di 720p aja, tapi seperti yang kalian lihat, gambarnya detail banget. Karena sama dia di upscaling. Dan ini berjalan di semua platform ya, entah di YouTube atau di Netflix. Film-film yang memang belum support 4K, sama dia bakal di upscaling. Bukan cuma kayak kita ngedit di Photoshop ya, yang Ctrl T terus di upscale gitu, enggak. Tapi mirip kayak fitur DLSS-nya Nvidia. Jadi gambar yang di upscale tadi sama AI-nya secara tekstur atau kepadatan pixelnya ditambah, diperbaiki sampai gambar natif 1080p terlihat seperti 4K tanpa ada kompresi gambar yang signifikan. Ada Eye Comfort Mode juga. Dia bisa otomatis nyesuaiin brightness dan warnanya sesuai sama ambient light yang ada di ruangan kita. Benefitnya sih mata kita jadi lebih nyaman kalau buat nonton TV di segala macam kondisi ambient light. Selain bisa memproses visual, prosesornya ini juga bisa memproses audio. Jadi ada AI Dialog Booster yang bikin suara percakapan vokalnya itu lebih di-boost. Jadi nggak ada lagi yang namanya salah dengar. Jadi kalau ada orang ngomong 96 ya kita dengernya 96. Bukan 99. Terus ada OTS atau Object Tracking Sound. Jadi si AI bakal mendeteksi objek dan suaranya bakal mengikuti objek yang udah di-lock tadi. Agak susah sih ya gimana menjelaskan realnya audio dari Samsung S95D ini. Jadi dia mirip-mirip suara 360 stereo. Intinya misalkan gambar itu dari berbagai arah, suaranya juga bisa berbagai arah juga. Jadi dari kanan, kiri, atas, dan bawah bisa. Dan kalau ngomongin suara, di bagian belakang itu dia ada woofer dan tweeternya
ada di bagian atas juga. Suaranya udah gokil sih, imersif. Untuk ukuran kamar saya ini volume 50% aja udah kenceng banget walaupun nggak pakai soundbar. Selain buat nonton, dia juga enak buat gaming karena dia ada mode gamingnya juga. Kalau kita konekin ke konsol, modenya ini bakal otomatis ke-lock di game mode. Dia juga punya ada fitur AI auto game mode yang otomatis ngedetect genre game yang kita mainkan. Dan kalau udah di-lock sama dia, AI-nya ini bakal mengoptimalisasi gamenya sesuai dengan genre yang kita mainkan. Kalau misalkan game sport, ya dia bakal optimasi ke game sport. Kalau misalkan game FPS, bakal dioptimalisasi ke game FPS. Kalau digunakan main game, refresh rate Samsung ini bisa sampai di 144 Hz dan udah built-in sama AMD FreeSync Premium Pro yang bisa ngurangin gangguan stutter dan screen tearing. Jadi dynamic range dari visualnya lebih tinggi sekaligus bisa mempertahankan low latency-nya. Kalau kalian bingung sama istilah-istilah ini, intinya kalau kita main game dengan FPS yang cepat, motion blur akan berkurang. Yang jatuhnya kita nggak terlalu pusing. Dia juga ada game bar-nya ya, jadi kita bisa pakai setting-setting kayak pilihan game genre, virtual aim point, dan masih banyak lagi. Fitur lain banyak sih, contohnya kayak SmartThings. Dengan SmartThings ini kita bisa koneksikan smart device kita kayak AC, robot vakum, dan lain-lain ke Samsung S95D ini. Dan kita juga bisa ngontrol lewat aplikasi SmartThings bawaannya ini. Bahkan kita juga bisa bikin 3D map view di rumah, bisa kontrol energy savingnya juga. Dan yang saya suka nggak cuma barang-barang Samsung aja. Misalkan kita punya smart home barang lain, itu bisa connect ke SmartThings juga. Ada 3.000 lebih merek yang bekerja sama dengan SmartThings-nya Samsung. Terus kalau kita ngomongin Samsung, wah ekosistemnya juga gokil banget. Jadi kalau kalian punya device Samsung kayak tablet ataupun smartphone, kalian bisa pakai Samsung Dex-nya. Kalau kalian punya Galaxy Buds 3, kalian bisa koneksikan TV ini dengan fitur 360 audio mode-nya. Dan kemarin udah saya coba sih, karena istri dan anak saya tidur, jadi nggak boleh kenceng-kenceng. Dan ketika saya coba, 360-nya itu kayak saya masuk ke dalam filmnya gitu. Terus dia juga ada multi view, fungsinya sama kayak PIP di monitor. Jadi satu layar ini bisa dipakai buat 2 view, sebagian TV, sebagian lagi bisa device yang kita koneksikan. Untuk security, karena ini Samsung flagship juga, udah jelas dia ada Samsung Knox-nya juga. Yang bisa ngejaga TV dari Samsung ini tetap aman dari hacker. Knox Matrix ini juga punya fitur yang bisa ngeisolasi aplikasi yang keinstall. Misalkan ada salah satu aplikasi yang keserang malware, malwarenya ini sama Samsung bakalan dicegah untuk nggak masuk ke aplikasi yang lain. Terus personal data kita itu juga bakalan disimpan di storage-nya TV ini, nggak disimpan di cloud, dan sama Samsung juga bakalan dienkripsi. Mirip-mirip sama Samsung Knox yang ada di smartphone-nya. Terakhir yang saya suka remote-nya sih. Walaupun TV-nya gede, tapi remote-nya minimalis. Ya resikonya memang kalau misalkan hilang bahaya sih ya. Cuman dia minimalis, kecil, praktis, efisien. Dan kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini adalah teknologi solar panel. Dan siap, ngecasnya itu pakai tenaga surya. Tapi kalau misalkan rumah kalian itu jarang ada surya, tenang aja. Karena di bagian bawah kalian juga bisa ngecas remote-nya ini pakai Type-C. Dan itu tadi adalah review dari Samsung TV S95D yang harganya memang lumayan ya. Untuk yang 65 inch ini aja harganya di sekitar 45 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat dari seluruh fiturnya, audionya imersif dengan fitur 360 dan juga object tracking sound-nya, panelnya OLED-nya juga gokil banget dengan anti-glare reflektif, bahkan remote-nya pakai solar panel. Terus kalau dari segi desain, menurut saya ini adalah smart TV yang paling tipis yang pernah saya bahas. Gak ada gimmick ya, jadi tipisnya itu benar-benar tipis dari atas ke bawah. Dan untuk mobo-mobonya itu ada di One Attachable Connect Box-nya tadi. Selain OLED glare, OLED-nya ini juga OLED yang bagus, XDR Pro dengan sertifikasi patent validated juga. OS-nya juga kenceng. Biasanya saya males ya untuk masukin WiFi aja di TV, karena kalau pakai remote itu kan lelet banget. Tapi ini enggak, kenceng. Proses AI dari chipsetnya juga kenceng, kayak 4K AI upscaling, AI Auto Game Mode, Active Voice Amplifier Pro, dan Adaptive Sound Pro-nya nggak ada yang gimmick. Dan kemarin ketika unboxing, Tomo, Ari, saya, Yansa nonton bareng-bareng, dan memang untuk kualitas gambarnya sih, saya berani bilang ini adalah kualitas TV OLED ternyaman, terbaik yang pernah saya lihat. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa main ke studio DKID. Tapi ini di kamar saya, berarti kalian masuk kamar saya dong.
Gak apa deh, tapi sehari aja ya. Sekali aja ya. Fitur-fitur lain kayak security dia juga udah aman. Paling kalau kita ngomongin minusnya itu kalau kita nonton Netflix dia belum ada fitur untuk Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Tapi menurut saya sih untuk sertifikasi ini udah nggak perlu karena udah diwakilin sama Pantene Validated tadi. Terus kekurangan lain dia lumayan berat sih ya, apalagi besi base-nya ini. Jadi kalau misalkan mau mindah-mindah TV-nya karena dia tipis, mahal, ya sebenarnya saya kuat sih ya sendiri ya, tapi karena mahal nggak berani aja, jadi mindahinnya harus banyak orang. Alasan aja sih, supaya berat aja. Tapi overall memang harganya bukan untuk semua orang ya, 45 juta. Jadi saran saya jangan beli online TV kayak gitu ya. Mending kalian ke toko elektronik, entah itu ke Hartono atau ke Samsung Store, kalian lihat langsung. Jadi kalian bisa tahu tuh sebelum ngeluarin 45 juta. Karena kalau kalian lihat dari sini, tergantung layar kalian juga gimana kualitasnya. Jadi saran saya langsung experience aja di store-nya, biar kalian bisa lihat tuh gimana nyamannya dan juga bagusnya panel OLED dari Samsung S9 5D ini. Saya dikasih lebih and see you on the next video. Bye-bye.